Pak sudah mengganggu waktunya. Ini Pak saya dapat tugas di modul 3.1 di jurusan gerak angkatan 9, yaitu tentang pengambilan keputusan yang efektif sebagai pemimpin. Nah, di sini saya mendapat tugas untuk mewawancarai 3 kepala sekolah Bapak sebagai pemimpin. Jadi saya belajar secara langsung dari para kepala sekolah yang sudah Masya Allah lah Pak ya, luar biasa. Apalagi Pak Haji saya itu udah kemana-mana nih jadi kepala sekolah. Sudah berapa tahun Pak? Ya, kurang lebih 15 tahun. Masya Allah, kepala sekolah saja Pak. Waktu pertama kali Bapak jadi kepala sekolah di mana? Yang pertama di Sukaresmi 4, kemudian pernah di Sukaresmi 5 juga, sekarang di Sukaresmi 6. Di Sukaresmi 3? Di Sukaresmi 3 tidak. Oh tidak. Jadi perkenalan saya waktu itu ngawas di Sukaresmi 4, itu perkenalan saya pertama sama Bapak ya Pak ya. Pada saat itu lagi ngawas ujian. Waktu itu kan ujian masih pengawasan silang ya Pak ya. Saya ditugaskan dari 06 ke sana, memang saya ketemu sama Bapak. Jadi kurang lebih 15 tahun. Masya Allah, pasti Bapak sudah punya pengalaman yang luar biasa. Bapak itu sebagai panutan buat saya. Di sini banyak hal yang saya bisa ambil dari Bapak, dari sifatnya yang sangat baik, bijaksana sebagai seorang pemimpin. Itu banyak hal Pak yang bikin saya terharu gitu. Bapak itu benar-benar sosok kepala sekolah yang luar biasa. Nah, di sini Pak, ini saya mendapat tugas itu tentang pengambilan keputusan, di mana ada sebuah permasalahan baik itu bujukan moral ataupun dilema etika. Tentunya pasti selama ini pasti ada ya Pak ya yang namanya permasalahan. Nah, kalau bujukan moral itu jadi benar lawan salah Pak. Benarnya itu menurut kita, salahnya menurut hukum. Nah, sedangkan kalau dilema etika itu benar lawan benar. Misalnya kayak saya ya Pak, dilema ini ke Bapak, nah saya nggak bisa baca tapi harus naik kelas gitu ya Pak ya. Jadi kan serba salah gitu, benar lawan benar. Jadi bujukan moral itu situasi yang terjadi ketika seorang guru harus membuat keputusan antara benar dan salah. Sedangkan dilema etika itu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan Pak, di mana kedua pilihannya itu secara moral itu benar, tetapi bertentangan gitu. Nah, di sini Pak ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Ya, saya ingin belajar dari Bapak. Mohon Bapak untuk berbagi Pak, berbagi ilmunya ya Pak ya. Ya, selama Bapak jadi kepala sekolah, Bapak dapatkah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan antara dilema etika ataupun bujukan moral? Jadi Bapak selama ini bisa membedakan antara bujukan moral dengan dilema etika. Ya, alhamdulillah ya, selama saya dipercaya untuk menjadi kepala sekolah, baik itu di Sukaresmi 4 maupun sekolah-sekolah yang lainnya seperti sekarang di Sukaresmi 5, di Sukaresmi 6, ya mengikuti arah pengalaman, karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Nah, kita tentunya di setiap sekolah itu pasti ada permasalahan, dan permasalahan itu tentunya ya ada jalan untuk menyelesaikan semua permasalahan itu. Yang penting kita selalu terbuka antara kita selaku pimpinan yang dikeluarkan atau pimpinan di sekolah itu dengan staf atau guru yang ada. Kalau tidak ada keterbukaan, tentunya kita akan menemukan kesulitan. Tapi selama ini yang saya lakukan adalah ambil sesuatu yang memang terbuka untuk menyampaikan aspirasi demi kemajuan itu sekolah. Kemudian kadang-kadang ya tidak semua mujur benar apa yang kita lakukan itu, tapi tetap kita
mendapatkan pandangan atau masukan dari teman-teman demi kelangsungan jalannya pendidikan di sekolah itu sendiri. Jadi sekolah kita tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan sesuai dengan aturan yang ada, tapi tetap tadi itu kita harus ya menimbang dan menimbang. Dan adanya keterbukaan ya Pak ya. Dengan adanya keterbukaan kita ya alhamdulillah dengan jalannya pendidikan di sekolah itu sendiri. Jadi sekolah kita tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan sesuai dengan aturan yang ada, tapi tetap tadi itu kita harus ya menimbang dan menimbang. Dan adanya keterbukaan ya Pak ya. Dengan adanya keterbukaan kita ya alhamdulillah semua permasalahan di sekolah itu sudah bisa kita selesaikan. Selama ini berarti kan Bapak pernah mengalami adanya bujukan moral ataupun dilema etika ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, khususnya di sekolah 06 ini yang sama-sama mengandung nilai kebajikan dilema etika ini Pak? Ada nggak selama ini atau ada temuan yang benar-benar tentang dilema etika yang Bapak alami di sekolah 06 ini Pak? Di Sukaresmi 6 ini tentunya ada. Cuman kita itu tadi, kita tidak bisa menghakimi atau memutuskan sendiri, tetap ada masukan dari rekan-rekan. Karena kita selalu meminta masukan demi kelancaran, demi enak kita semua. Jadi tidak hanya enak kata pimpinan atau enak sama pihak yang bersangkutan. Jadi tetap kita harus komunikasi, minta saran dan masukan. Jadi itu langkah-langkah yang Bapak ambil ya Pak ya, untuk mengambil sebuah keputusan ya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya Pak ya. Jadi harus adanya keterbukaan ya Pak, kemudian harus adanya masukan-masukan dari yang lain ya Pak ya, untuk mempertimbangkan nih baik buruknya keputusan ini ketika akan diambil. Itu ya Pak ya. Masya Allah luar biasa Bapak. Nah, hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Yang pertama kita menugaskan kepada teman-teman yang ada di sekolah untuk yang membantu apabila ada permasalahan-permasalahan. Salah satu contoh kenakalan siswa yang sewajarnya terjadi di sekolah. Kita punya guru pembimbing Guru BK ya Pak ya? BK ya, walaupun di sekolah dasar itu belum ada guru BK ya. Cukup dengan guru kelas. Tapi selama ini ya yang kita terapkan tetap, karena melihat jumlah siswa yang banyak, tenaga pendidik juga yang banyak dengan berbagai ya pemahaman, tentunya harus ada yang menengahi, yaitu adanya guru BK. Alhamdulillah ya Pak, kemarin juga waktu di kelas saya ada kasus ya Pak ya, yang kasusnya sangat meresahkan. Nah itu kan salah satu dilema etika ya Pak ya. Di satu sisi ketika saya mempertahankan anak tersebut, saya minta juga pendapat Bapak, pendapat Bu Sri sebagai selaku guru BK. Nah itu kalau misalnya dipertahankan, nanti efeknya apa? Ketika misalnya anak ini dikeluarkan juga kan tidak mungkin gitu ya Pak ya. Makanya alhamdulillah kemarin karena adanya masukan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada dari rekan-rekan guru dan ada guru BK juga, alhamdulillah kami mendapatkan keputusan yang baik ya Pak ya. Nah, hal apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema Pak? Ada nggak selama Bapak menjadi kepala sekolah, khususnya di sekolah 06 ini, ada nggak sih Pak yang merupakan tantangan banget nih gitu? Sebetulnya pasti ada. Ada ya. Cuman tantangan itu ya tetap kita sebagai manusiawi, kita harus mengambil keputusan, dan juga keputusan itu tidak hanya muncul dari diri sendiri, tapi tetap kita selalu bertanya dan bertanya kepada teman-teman, tentunya alangkah baiknya seperti apa permasalahan itu. Nah, tetap memang keputusan ada di kepala sekolah.
itu memberikan kesempatan ya, kesempatan buat teman-teman juga ketika menghadapi sebuah tantangan, Bapak tidak langsung mengambil keputusan sendiri ya Pak ya. Ya, nah ini yang merupakan sangat penting nih Pak buat saya, bahwa ketika menjadi seorang pimpinan, kita juga harus mendengarkan apa kata teman-teman gitu. Jadi tidak egois gitu ya Pak ya. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tersendiri nih Pak? Misalnya Bapak ada sebuah dilema etika di Sekolah 06. Apakah untuk menyelesaikannya ini Bapak membuat planning dulu untuk menyelesaikannya? Pasti. Atau Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga gitu Pak? Pasti harus lihat dulu sikonnya, Situasi dan kondisinya ya Pak ya? gitu ya. Jadi kita setiap ada masalah, nah, lihat dulu situasinya, bisakah hari ini diselesaikan, atau misalkan ya harus Misalnya dipertahankan, nanti efeknya apa? Ketika misalnya anak ini dikeluarkan juga kan tidak mungkin gitu ya Pak ya. Makanya alhamdulillah kemarin karena adanya masukan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada dari rekan-rekan guru dan ada guru BK juga, alhamdulillah kan mendapatkan keputusan yang baik ya Pak ya. Nah, hal apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema Pak? Ada nggak selama Bapak menjadi kepala sekolah, khususnya di Sekolah 06 ini, ada nggak sih Pak yang merupakan tantangan banget nih gitu? sebetulnya pasti ada. Ada ya Pak ya? Cuman tantangan itu ya tetap kita sebagai manusiawi, kita harus mengambil keputusan, dan juga keputusan itu tidak hanya muncul dari diri sendiri, tapi tetap kita selalu bertanya kepada teman-teman, tentunya alangkah baiknya seperti apa gitu kan, permasalahan itu. Nah, tetap memang keputusan ada di kepala sekolah, tapi kita harus mendengarkan ya masukan-masukan dari teman-teman juga. Jadi tetap Bapak itu memberikan kesempatan ya, kesempatan buat teman-teman juga ketika menghadapi sebuah tantangan, Bapak tidak langsung mengambil keputusan sendiri ya Pak ya. Ya, nah ini yang merupakan sangat penting nih Pak buat saya, bahwa ketika menjadi seorang pimpinan, kita juga harus mendengarkan apa kata teman-teman gitu. Jadi tidak egois gitu ya Pak ya. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tersendiri nih Pak? Misalnya Bapak ada sebuah dilema etika di Sekolah 06. Apakah untuk menyelesaikannya ini Bapak membuat planning dulu untuk menyelesaikannya? Pasti. Atau Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga gitu Pak? Pasti harus lihat dulu sikonnya, Situasi dan kondisinya ya Pak ya? gitu ya. Jadi kita setiap ada masalah, nah, lihat dulu situasinya, bisakah hari ini diselesaikan, atau misalkan ya harus tempo beberapa hari, tapi jangan sampai terlalu lama. Iya, Dan iya. tetap kita harus ya banyak komunikasi, dari tahu apa yang sampai terjadi yang tentunya mengecewakan dari sekolah. Tetap ada ruang waktu untuk ya mencari tahu. Jangan sampai kita terburu-buru mengambil keputusan, itu tidak baik. Dilihat dulu ya Pak ya, kasusnya ini seperti apa gitu ya Pak ya. Kalau memang urgent ya seketika juga Bapak mengambil keputusan. Tapi misalnya kita butuh waktu untuk memusyawarahkan kepada rekan-rekan, ya nanti di planning tapi tidak terlalu lama gitu ya Pak ya untuk mengambil keputusannya ya. Baik Bapak, kalau misalnya ini ada nggak faktor-faktor lain atau seseorang yang mempengaruhi Bapak untuk mengambil keputusan? Kalau faktor lain sih tidak ada, tetap atas masukan. Kalau masukan sih kita Ada ya, terima, ya. ada. Cuman kalau keputusan itu didasari oleh pihak-pihak lain, tentunya tidak ada. Makanya Ada masukan-masukan ada ya, masukan. Jadi tetap Bapak yang mengambil keputusan. Betul. Kalaupun ada masukan-masukan ya Bapak ya bahan ya pertimbangan. Bapak terima sebagai bahan pertimbangan ya Pak ya.
Masya Allah, Bapak luar biasa. Ya, Ini yang membuat saya jadi apa ya, banyak hal gitu yang bisa diambil dari Bapak. Ya cuman ya seperti itulah yang bisa saya lakukan ya selama ini. Terus terang aja, dimanapun kapanpun saya selalu mengatakan saya ingin berbuat sesuai dengan kemampuan dan tupoksi saya. Jadi tidak terlalu melebihi dan tidak mengurangi semangat tentunya. Ya, pokoknya sesuai dengan kemampuan Ya, Bapak, sesuai yang dengan intinya kemampuan. memberikan yang terbaik ya Pak ya, memberikan yang terbaik untuk orang lain gitu ya Pak ya. Baik Bapak, satu lagi nih Pak. Ya. Nah ini yang semua sudah Bapak sampaikan tadi, banyak hal. Intinya itu saya mengambil kita tuh harus adanya saling keterbukaan ya Pak ya, berkomunikasi dengan rekan-rekan, kemudian apa namanya, mempertimbangkan sebuah keputusan itu, adanya komunikasi itu sangat penting ya Pak ya. Nah sebagai pimpinan di sekolah ini Pak, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika Bapak mengambil keputusan di NPI? Yang saya petik dari pengalaman dari pertama saya di sini adalah keterbukaan antara kita semua. Gitu. Ya, itu satu ya Pak ya. Dari awal itu memang keterbukaan ya Pak. Keterbukaan ya Pak ya. Berkomunikasi dengan rekan-rekan, kemudian apa namanya, mempertimbangkan sebuah keputusan itu, adanya komunikasi itu sangat penting ya Pak ya. Nah sebagai pimpinan di sekolah ini Pak, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika Bapak mengambil keputusan di NPI? Yang saya petik dari pengalaman dari pertama saya di sini adalah keterbukaan antara kita semua. Ya. Gitu. Itu satu ya Pak ya. Dari awal itu memang keterbukaan ya Pak ya. Keterbukaan, kemudian komunikasi ya Bapak ya, apapun itu memang kita harus saling terbuka ya Pak ya. Dan memang kita butuh sumbangsih dari orang lain untuk menentukan ya sebuah keputusan gitu ya Pak ya. Mungkin ada pesan tersendiri dari Bapak buat saya gitu untuk kedepannya nanti, Bapak silakan. Ya, terima kasih Bu Eva. Ya alhamdulillah selama ini yang saya tahu Bu Eva sendiri orang yang terbuka, terus terang saja gitu. Kemudian harapan saya ke depan mudah-mudahan Bu Eva bisa melaksanakan tugas dengan baik, dan mudah-mudahan ini perjalanan dari awal kita bertemu dengan Bu Eva tentunya suatu pengalaman ke depan. Ya tentunya memang ya semakin majunya zaman era digitalisasi tentunya ya, saya paham dan saya percaya sama Bu Eva bisa mengikuti dan tentunya harus mengikuti. Insya Allah Bapak pasti. Mudah-mudahan Bu Eva bisa mencapai kesuksesan yang lebih. Amin. Terima kasih Bapak ya, pesan-pesan yang Bapak sampaikan. Insya Allah apa yang Bapak sampaikan ke saya itu akan menjadi sebuah motivasi untuk saya. Dan sekali lagi Pak, banyak hal yang dari Bapak yang bisa saya contoh. Bapak itu bukan hanya menjadi seorang kepala sekolah saja gitu. Jadi Bapak itu ya sebagai benar-benar sosok figur seorang ayah gitu Pak. Kayak saya apa namanya, di sini saya perantau ya Pak ya. Saya perantau gitu, ketika mendapat kepala sekolah Pak Haji itu saya merasa beda gitu. Banyak hal gitu. Jadi mungkin banyak nanti ilmu yang Bapak berikan ke saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf nih Bapak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sharingkan ke saya menjadikan sebuah amal jariah untuk Bapak.
Terima kasih ya Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah Bunda Eva Ya. bisa bertemu ya Bunda Iya, ya. alhamdulillah kita sudah lama tidak bertemu ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu Rahayu dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Amin. Mohon maaf nih Bu Ayu, saya ganggu waktunya sebentar. Ya, ini saya dapat tugas dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah nih, ini juga berkat doanya Bu Jarang-jarang Ayu. ya. Sama-sama ya, alhamdulillah Iya, ya. waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol Betul, ya Bu betul. ya. Ya alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 Bu Ayu. Baik. Itu tentang pengambilan keputusan efektif sebagai pemimpin pembelajar. Nah, di sini nih saya pengen sharing-sharing sedikit nih Bu Ayu. Boleh Bu Ayu? Bun. Ya, jadi saya pengen sharing nih dari Bu Ayu yang pengalamannya yang sudah luar biasa. Waduh. Nih menjadi seorang pemimpin. Masya Allah. Bagaimana saya Amin, amin. tahu lah pengalaman Bu Rahayu ini luar biasa dari titik nol sampai Prosesnya ya, Bun, ya. Masya Allah. Aduh, tahun berapa Bu Rahayu ya waktu itu ya? Saya mendirikan PAUD awalnya tahun 2008. 2008 ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya membuat lembaga satu lagi yaitu Taman Kanak-Kanak TK di tahun 2015 Bun. Masya Allah. Jadi jarak 7 tahun Bu Rahayu bisa mendirikan dengan yayasan sendiri Bu Rahayu ya. Alhamdulillah. Dengan nama TK-nya TK Rahma Maulina. Rahma Maulina. Itu Betul. kalau boleh tahu itu artinya apa itu Bu? Waduh, sejarah ya berarti ya. Itu saya ambil dari anak saya Oh, biar iya. melekat di situ. Masya Yayasannya Allah. pun dari bapak saya dan dari bapak suami. Masya Allah. Jadi Yayasan Husain itu bapak saya, Abdul Salam adalah bapak mertua saya. Nah, ini Ya, saya merinding nih. jadi biar saling doanya saling berkaitan ya insya Allah biar untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi biar kita tetap kokoh insya Allah. Insya Allah Bunda, ya, Insya Allah ya. Mudah-mudahan selalu Amin. dimudahkan, dilancarkan ya Bun ya. Amin ya Allah. Insya Allah bermanfaat untuk seluruh masyarakat khususnya di perumahan Wahana Cikarang. Betul. Ya umumnya di sekitarnya ya Bun ya. Baik. Nah di sini gini Bu Ayu, saya pengen sharing nih ya, Betul. karena saya mendapatkan tugas di modul 3.1 ini pengambilan keputusan yang efektif sebagai seorang pemimpin. Nah kebetulan Bu Rahayu ini kan sudah pengalaman menjadi seorang kepala sekolah, iya, kepala yayasan, iya, gitu ya. Jadi saya ingin minta sedikit aja ilmunya nih ya. Bangga. Kita saling sharing aja Iya, Bun ya. betul. Gimana sih gitu ya Bu Rahayu ya. Jadi di sini tuh saya belajar tentang adanya bujukan moral dan dilema etika. Nah, kalau bujukan moral itu benar lawan salah. Jadi menurut kita benar, tapi di mata hukum itu salah. Itu Bu Rahayu. Jadi situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Itu adalah bujukan moral. Nah, yang kedua itu dilema etika. Benar lawan benar. Nah, ketika benar lawan benar, benar menurut kita, benar juga tapi menurut aturan-aturan yang ada, menurut undang-undang yang berlaku gitu. Jadi situasinya yang terjadi ketika seorang guru harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihannya secara moral benar tetapi bertentangan. Jadi contohnya itu seperti ini Bu Ayu. Kalau saya tuh di SD kan, di SD itu saya kebetulan mengajar kelas 5. Nah, ketika saya dihadapkan ada salah satu siswa saya yang belum bisa membaca di kelas 5. Mungkin karena karena efek dari COVID kemarin ya, belajarnya jadi ya seperti itu, efek daring ya Bu ya. Anak-anak ini ada salah satu anak yang sama sekali tidak bisa membaca. Tapi peraturan mengatakan bahwa semua anak wajib naik kelas. Waduh. Nah, ini kebijakan pemerintah ya, karena itu kemarin COVID yang kemarin itu. Ya, betul. Jadi anak belum siap tapi harus dinaikkan gitu. Betul sekali. Jadi saya selaku guru kelasnya saya dilema gitu kan. Gimana mau dinaikin? Menurut saya dinaikin kasihan, tidak dinaikin juga kasihan. Tapi pada akhirnya saya melakukan pendekatan, saya adakan secara private untuk belajar membaca. Ya mau tidak mau anak itu memang harus dinaikkan dengan catatan saya memberikan
catatan-catatan kecil untuk Betul. guru di kelas 6-nya. Nah, itu salah satu dari contoh dilema etika. Mungkin dengan cara apa les atau Ya, gimana betul. ya? Oh, Jadi gitu. sepulang sekolah tuh saya kasih tambahan untuk belajar membaca gitu. Kalau Betul. untuk membaca, yang pertama membaca dulu gitu ya. Tapi alhamdulillah ya sedikit-sedikit, meskipun ya perubahannya hanya sedikit, ya tapi paling tidak ada rasa saya meyakinkan saya, oke lah anak ini naik. Insya Allah bisa. Insya gitu. Allah bisa. Tapi Betul, dengan betul. catatan tadi itu saya harus Banyak ada tambahan. betul, dan memberikan catatan-catatan kecil kepada guru berikutnya supaya gurunya juga tidak kaget, kok anak begini dinaikin. Jadi bocorin gitu. dulu. Ya, Istilahnya ketika dikasih bocorin dulu, di rapat kan kita dirapatkan tuh, di rapat kita musyawarahkan, akhirnya ya sudah saya sampaikan, nanti siapapun gurunya yang mendapatkan anak si A ini harus siap-siap kita membimbing bersama-sama supaya anak ini juga nanti lulus dengan nilai yang baik. Gitu. Nah, pada kesempatan kali ini nih Bu Ayu, karena saya ini di SD, saya pengen tahu nih di taman kanak-kanak itu seperti apa? Apakah Bu Rahayu itu selama menjadi Ada pengalaman. seorang pemimpin, betul ya? Apakah Bu Ayu bisa mengidentifikasi nih kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Kira-kira gimana Bu Ayu? Sebetulnya sama-sama ya, kita sebagai pendidik ya Bun ya, punya dilema tentunya untuk anak didiknya ataupun dengan orang tuanya ya. Jadi saya pernah mengalami seperti itu Bun. Jadi ketika ada kenaikan kelas ya, jadi antara lulusan TK mau ke transisi ke ke SD ya. Iya. Nah, di situ saya punya dilema. Jadi waktu anak baru masuk di TK itu umurnya 5 tahun 2 bulan. Di bulan Julinya ya, otomatis tapi dia mau masuknya di TKB. Nah, otomatis kita nanti kalau lulus dari TK berarti kan baru 6 tahun 2 bulan. Ya. Nah, tapi orang tuanya udah nggak apa-apa Bu, ini anak saya, harusnya kan paling nggak peraturan di pemerintah kan itu untuk masuk TKB adalah 5-6 tahun ya gitu ya. Jadi bisa lulus nanti umur 7 tahun. Nah, di sini juga kita sekolah punya kebijakan paling nggak di bulan Juli itu umur 5 tahun 6 bulan atau 8 bulan gitu ya. Oke, masukin ke TKB. Nah, ketika lulus tuh anak berarti lulus umur 6 tahun 2 bulan ya. Itu kan karena pas masuknya adalah 5 lebih 2 bulan. Nah, di situ dilema saya. Jadi tetap itu anak karena peraturan di sekolah SD adalah minimal 7 tahun. Tapi ketika ada kuota, tergantung kuota. Misalnya ada saya terdekat adalah SD negeri, itu yang diterima minimal umur 7 tahun dulu. Nah, misalnya di tahun kuotanya 300 itu yang ada 7 tahun itu 50, berarti masih ada kesempatan. Nah, di situ nanti diambil tahun sesuai dengan peraturan pemerintah. Tapi kalau ibu kekeh dengan pokoknya saya harus lulus di umur ini, harusnya tuh itu nggak boleh. Tapi dengan seringnya kita mengadakan ataupun mengambil terutama orang tua yang punya anak yang umur masuk TKB-nya itu 5,2 ya. Berarti itu sering saya panggil, saya kasih pengertian kalau yang umurnya sudah pas itu tidak ada masalah ya. Walaupun belum bisa kalistung tapi umur sudah pantas untuk masuk di SD, tetap saya kasih sertifikat untuk lulus dari TK. Tapi ketika orang tua yang masih mentok di umur masuk SD, berarti nanti saya bisa mengambil membuat surat pernyataan sama orang tua murid, Bu. Jadi hal-hal yang sudah Bu Ayu lakukan selama ini itu tadi salah satunya pembuatan surat pernyataan iya, ya, surat pernyataan itu merupakan
pengambilan keputusan yang sangat efektif ya Bu. Betul. Jadi paham tuh orang tua jadi paham. Ya, dengan dibuatkannya surat pernyataan yang dibuat antar kesepakatan Bu. Betul. Atau yang dibuat orang tua, ditandatangani orang tua saja atau dengan kepala sekolah juga? Orang tua saja. Jadi yang mengeluarkan sekolah. Yang mengeluarkan sekolah bahwa sekolah tidak bertanggung jawab ketika anak belum siap masuk SD, tapi orang tua keke dengan alasan mungkin saya harus sekolah di swasta atau bagaimana ya monggo. Jadi tetap sekolah memberi kelulusan atau sertifikat. Jadi silakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Itu menurut Bu Rahayu itu sangat efektif ya. Kalau tidak salah tadi saya dengar ada kata parenting nih. Nah, ini hal apa saja yang merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan ini? Tadi Bu Ayu sedikit sudah ada sedikit di pencerahan nih ke saya. Bu Ayu tuh mengadakan parenting gitu ya. Parenting. Nah, ini salah satu juga pengambilan keputusan yang efektif selain surat pernyataan tadi ya Bu ya. Nah, menghadapi orang tua murid yang dengan pokoknya saya harus begini nih, anak saya tuh udah bisa calistung, udah begini, meskipun umurnya ini. Nah, ternyata Bu Ayu juga cara menghadapi tantangan ini dengan melaksanakan parenting gitu ya Bu ya. Nah, kalau melaksanakan parenting tadi nih, Bu Ayu itu sudah memang diprogramkan di awal tahun atau bagaimana nih? Dijadwalkan memang kira-kira nih ini dilema setiap tahunnya nih seperti ini. Betul. Itu jadi setiap tahun ya. pasti jadi ada. memang itu terjadi setiap tahun. Nah, berarti Bu Ayu sudah ada planning nih. Sudah ada programnya. Jadi ada diprogramkan ya. Bagaimana menghadapi orang tua yang seperti ini? Berarti diprogramkan dengan adanya parenting. Nah, parenting itu dilaksanakannya 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau saya jadwalkan per semester, Bun. Jadi pada saat bagi rapot sebelum dia bagi rapot, kumpulkan dulu seperti itu. Nah, ini loh, Bun, masalah untuk kedepannya khususnya di TKB ini gitu. Ya, jadi parenting itu memang sangat penting Bu Ayu ya. Betul. Sangat penting itu. Banyak yang harus disampaikan di situ. Betul sekali, dan itu sudah bagus sekali Bu, program Ibu itu diadakannya setiap 1 semester ya. Mungkin pada saat pembagian rapot, jadi orang tua wajib datang mengambil rapot dan menyampaikan gitu ya, menyampaikan informasi-informasi dan dengan aturan-aturan yang ada tentunya ya Bu ya. Ya, itu luar biasa itu ya. Nah, apakah Bu Rahayu itu pada saat misalnya menyelesaikan masalah itu menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jalur untuk menyelesaikannya nih? Iya ya. Jadi gini Bun, jadi ketika kita memberikan parenting itu jadi plus minusnya tetap ada Bun untuk sekolah ya. Jadi terutama efeknya dan baiknya tuh untuk sekolah tetap ada Bun. Jadi ketika saya mengambil keputusan untuk memberikan parenting ke orang tua dan anak bisa diluluskan atau mendapat sertifikat, padahal anak tuh belum waktunya untuk keluar, itu banyak. Jadi mungkin dari orang tua murid mungkin ada kesel atau bagaimana, jadi ya ada ya untuk banyak pilihan deh, nanti adik saya nanti nggak sekolah di situ atau bagaimana, tapi tetap Bu Ayu memberikan yang terbaik bagaimana untuk menarik dan tidak akan mengurangi siswa baru yang akan disekolahkan di lembaga saya gitu. Jadi Bu Ayu ini tetap punya trik-trik khusus ya untuk menarik minat masyarakat untuk tetap menyekolahkan di tempat Bu Ayu gitu ya. Jadi sudah benar-benar dipikirkan secara matang ya. Nah, ini bentuk prosedurnya tadi ya Bu Ayu ya. Prosedur yang Bu Ayu sudah lakukan itu sudah sangat baik ya. Selain tadi membuat parenting itu ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ayu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Artinya gini, Bu Ayu ketika menghadapi masalah tersebut itu ada nggak sih temen sharing gitu, atau Bu Ayu menyampaikan curhat ya? Kalau saya tuh kalau ada apa-apa kan saya pasti curhat nih. Apa Bu Ayu punya seseorang yang memang bisa dipercaya, atau Bu Ayu biasa bekerja sama dengan
kepala sekolah pastinya Betul. kepala sekolah di baik SD negeri maupun SD swasta itu ada nggak tuh Bu Ayu? Sebetulnya ada. Jadi kita kerjasama dengan kepala sekolah SD yang terdekat dengan lembaga saya gitu ya. Biasanya saya dengan gurunya dulu, atau saya menemui dengan kepala sekolahnya. Gimana nih kalau misalnya ada siswa saya yang mau masuk ke SD tapi umurnya belum belum cukup umur, tapi di SD kan tetap melaksanakan peraturan pemerintah ya. Jadi saya disarankan dengan guru SD negeri ini bisa disarankan dengan sekolah swasta atau SDIT gitu Bun. Jadi kalau memang umurnya belum cukup tapi anak udah pengen sekolah, biasanya dikasih saran coba ke SDIT. Tapi sekarang juga SDIT sudah melaksanakan itu loh Bun, Program peraturan pemerintah yang 7 tahun umur ya. yang 7 tahun tetap. Tapi itu dia itu Bun yang saya bilang, kalau memang kekeh untuk pengen masuk SD tapi tetap dia masuk SD dan di SDIT ternyata diterima, ketika anak sudah menjalankan belajarnya, mungkin ada sesuatu atau berarti dari pihak sekolah saya yang sudah memberikan sertifikat lulus untuk masuk SD, saya tidak ada tanggung jawab, berarti urusan dengan orang tua. Nah, jadi mungkin nanti di SD-nya mungkin tinggal kelas atau bagaimana, ya kan, kadang seperti itu ya, karena memang belum siap dia. Walaupun katanya sudah bisa kalistung, seiring berjalannya waktu, itu anak ternyata di semester 2-nya tuh bosan, nggak mau sekolah, karena memang dari umur 4 atau 5 tahun udah dicecer mulu, dicecer untuk ikut les lah itu, atau bagaimana. Memang sebetulnya anak usia dini itu masa-masanya tuh belajar bermain sambil belajar, ya seraya bermain lah gitu ya, dengan yang menyenangkan. Jadi tidak dibebankan harus membaca, ini harus pegang pensil yang benar itu. Semuanya kan kalau di TK ya, di taman-taman anak usia dini kan masanya masa fondasi ya. Jadi memang bermain yang menyenangkan, jadi tidak menakutkan, iya kan? Tapi dari orang tua itu pengen yang hebat. Ternyata ketika dia lulus baru umur 6 tahun 2 bulan itu merasa udah hebat, udah siap. Jadi pas belajar di SD-nya itu baru di semester 2 udah melehoy katanya, udah merasa pinter. Jadi itulah yang menghambat pembelajaran dia. Jadi memang benar Bu Ayu, di mana memang ada fase-fasenya ya. Ketika anak usia segitu dia sudah bisa baca nulis berhitung, orang tua merasa bangga gitu ya, merasa bangga. Tapi nanti akan ada titik jenuh yang sangat tinggi, itu nanti akan terjadi di kelas 3, kelas 4 ataupun kelas 5. Di situ anak sudah mulai tidak mau belajar, kadang-kadang nggak mau ngerjain PR, kadang malah membangkang orang tuanya gitu. Waktunya tersita, masa bermainnya udah tersita. Iya, makanya sekarang dengan diadakannya kurikulum merdeka ya, belajar sambil bermain, pembelajaran karakter. Jadi berdiferensiasi itu lah ya. Anak mau belajar mah tinggal milih, ya kan, tapi tidak keluar dari tema yang ada. Jadi maunya bagaimana, nggak mau mewarnai dengan cat, bisa dengan krayon itu. bisa dengan anak pensil merdeka warna. di situ Iya, ya. betul. Memang itu sudah benar sekali Bu Ayu ya. Tadi Bu Ayu berarti kan memang ada yang bekerja sama ya Bu Ayu ya. Ada. Beberapa kepala sekolah, kemudian Bu Ayu sudah mencari solusinya. Misalnya di SD yang paling dekat di sini nih kriterianya 7 tahun misalnya, karena memang kuotanya banyak ya Bu Ayu ya. Tapi ternyata Bu Ayu juga punya kerjasama lagi dengan sekolah lain ya, dengan sekolah swasta, dengan SD negeri yang lain yang jaraknya juga tidak terlalu jauh dari perumahan ini ya. Kemudian intinya Bu Rahayu itu di sini untuk mengambil keputusan pun bekerja sama, berkolaborasi dengan beberapa kepala sekolah. Iya. Baik Bu Ayu, Masya Allah. Jadi saya dapat ilmu nih, ilmu ya. Ternyata di TK pun diajarkan tentang berdiferensiasi gitu ya. Itu yang luar biasa, yang menarik, yang sedang ibaratnya sedang viral lah Bu Ayu saat ini ya. Jadi minat anak belajar itu sesuai dengan minat anak ya. Jadi anak pun belajar tidak tertekan
menyenangkan. betul. Ya. Menyenangkan. Dari semua ini Bu Ayu nih yang tadi sudah disampaikan Bu Ayu. Nah, sebagai seorang pemimpin di sekolah Bu Ayu, pembelajaran apa yang dapat Bu Ayu ambil nih? Pengalaman apa yang bisa Bu Ayu petik dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yang saya rasakan ya Bun ya. Jadi karena ini setiap tahunnya itu ya kasusnya itu terus selain itu ya. Jadi dengan adanya saya membuat surat keputusan untuk orang tua murid yang ibaratnya yang ngeyel gitu ya, tapi tetap saya sarankan Bun. Jadi anak boleh lulus, bisa mendaftar ketika nggak masuk di SD, bisa ke SD negeri maksudnya ya Bun, bisa ke SD swasta, tapi dengan catatan tetap kita pantau anaknya. Bukan berarti anak sudah meleho itu artinya didiamkan saja, tapi kita kasih support ke orang tuanya gitu ya, karena memang kadang suka lapor kan gitu, Bu ternyata iya betul Bu, anak saya ini jadi bosan seperti ini gitu, nggak apa-apa, kita support aja supaya dia nggak tinggal kelas, artinya seperti itu ya. Jadi orang tua juga menyadari karena adiknya tuh mau sekolah lagi, ternyata memang umur paling penting karena untuk kemampuan atau kesiapan mental, kemandirian semuanya untuk anak mau masuk di SD ya. Ketika masa transisi dari TK ke SD kan itu anak itu harus perlu ini dulu Bun, apa sih kesiapan juga itu yang mengeputusan dengan itu yang parenting itu saya sampaikan, kemudian kalau lulus kalau belum waktu saya membuat surat pernyataan seperti itu. Jadi setiap masa dan setiap dilema Ibu alami ya, Ibu alami juga akan terselesaikan. Jadi alhamdulillah yang pengalaman yang bisa diambil tadi Ibu dengan melaksanakan parenting dan ilmu parenting itu sangat efektif banget. Betul ya. Dan itu bagi saya itu ilmu yang luar biasa. Betul. Jadi orang tua akan menyadari sebetulnya ini. Kalau anak belajar tahu malah di kalau orang tua zaman begitu namanya sekolah tuh kan prinsip kita kan juga seperti usia dini Bunda. Jadi bagaimana belajar mengantri pun cuci tangan itu udah pelajaran Bunda. Iya kan, itu mengendalikan emosionalnya. Masya Allah PSE namanya pembelajaran sosio emosional. Betul. Jadi berdiferensiasi SD ya. Ketika masa transisi dari TK ke SD kan itu anak itu harus perlu ini dulu Bun, apa sih kesiapan. Kesiapan juga itu yang mengeputusan dengan itu yang parenting itu saya sampaikan, kemudian kalau lulus kalau belum waktu saya membuat surat pernyataan seperti itu. Jadi setiap masa dan setiap dilema Ibu alami ya, Ibu alami juga akan terselesaikan. Jadi alhamdulillah yang pengalaman yang bisa diambil tadi Ibu dengan melaksanakan parenting dan ilmu parenting itu sangat efektif banget. Betul ya. Dan itu bagi saya itu ilmu yang luar biasa. Betul. Jadi orang tua akan menyadari sebetulnya ini. Kalau anak belajar tahu malah di kalau orang tua zaman begitu namanya sekolah tuh kan prinsip kita kan juga seperti usia dini Bunda. Jadi bagaimana belajar mengantri pun cuci tangan itu udah pelajaran Bunda. Iya kan, itu mengendalikan emosionalnya. Masya Allah PSE namanya pembelajaran sosio emosional. Betul. Jadi berdiferensiasi dan PSE-nya itu luar biasa Bu Ayu. Saya baru tahu ternyata di TK pun sama gitu ya. Sama gitu. Dan satu hal yang saya ambil dari pembicaraan kita hari ini itu adalah ilmu parenting. Jadi ketika ilmu parenting itu kita terapkan ya, insya Allah ketika kita mengadakan parenting, kita melakukan pendekatan kepada orang tua murid. Betul, jangan bosan Bun. Ya, jadi insya Allah ya Bu, dengan adanya kolaborasi yang sangat baik, sekolah kita pun insya Allah akan baik-baik saja. Apapun masalahnya, apapun dilemanya, itu pasti akan ada solusinya. Betul. Ya Allah, Bu Ayu, terima kasih banyak. Sama-sama kita saling berbagi ya. Sangat bermanfaat ilmunya buat saya. Yang selama ini saya taunya cuman, anak TK itu cuman ya begitu bernyanyi lompat-lompat gitu Bu Ayu ya, cara pegang pensil. Tapi ternyata setelah saya sharing sama Bu Ayu,
oh ternyata hampir sama gitu ya. Cuma Ternyata tingkat-tingkat pembelajarannya betul, tingkat aja. pembelajarannya aja berbeda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Ayu, apa yang dibagikan sama Bu Ayu untuk saya, itu sangat bermanfaat untuk kedepannya nanti. Amin amin ya Allah. Ya Bu Ayu ya, terima Sama-sama. kasih. Mudah-mudahan apa yang Bu Ayu berikan kepada saya, Ibu mendapatkan pahala dari Allah Amin Subhanahu ya wa taala yang Allah. berlimpah ya. Sekolahnya menjadi sekolah yang suri tauladan Amin. ya di perumahan Amin. ini, kemudian banyak lagi peminatnya ya, karena Amin ya sekarang Allah. dengan adanya sekolah-sekolah baru yang bermunculan ya Bu Ayu, sudah menjamur sekolah-sekolah. Betul, Tapi betul. TK apa tadi Rahma Bu? Maulina. Ya, Rahma Maulina ini insya Allah lah, insya Allah selalu jaya. Amin ya Allah, amin amin. Mungkin itu saja Bu Ayu Terima kasih, ya. sama-sama Sekali Bunda. lagi terima kasih atas sharing ilmunya ya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama. Saya mohon izin Bu Ayu ya, ini Ya. saya di video. Jadi nanti video ini akan di-share tentunya ke rekan-rekan saya, ke Bapak Fasil saya dan Ibu pengajar praktik saya. Jadi saya mohon izin nanti mungkin ada video Bu Ayu di YouTube. Muncul ya. Wah, subscribe ya. Ya, jadi mohon izin Bu Ayu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik Bu Ayu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ya, sama-sama Sama-sama. sharingnya. Sukses selalu. Oke. Masya Allah.